Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh setiap anda itu, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya dengan berproses 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, baru bercampur berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zighat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudighah. 40 hari ketiga usia 4 bulan sudah berbentuk mudighah. Saya pernah mengamati di Fakultas Kedokteran, itu istilahnya pun sama, menggunakan istilah hadis, mudighah. Ya, sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Tayyib, ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Dalam usia 4 bulan inilah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan rohnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohon sebesar-besarnya, kalau ada yang tengah mengandung atau dalam proses kandungan sudah masuk pada usia 4 bulan, itu artinya rohnya sudah ditiupkan. Nah, dalam usia 4 bulan ini kemudian wa yu'maru bi katsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. 1, bikatsbi rizqihi, tetapkan rizkinya. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah bahagia hidupnya atau dia nestapa, bahagia dan sengsaranya. Yang dua pertama ini disebut dengan qadar, yang dua terakhir disebut dengan takdir. Ini perbedaannya. Fokus. Kalau qadar itu artinya ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di situ. Pokoknya sudah begitu. Dari lahir sampai dengan meninggal, ikhtiar kita tidak akan merubah itu. Misal ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan kita. Misal saya tarik dari 0 sampai 63 tahun misal. Ada yang sampai ajalnya 63 tahun. Ada yang sampai 60 tahun. Ada yang cuma 6 tahun. Ada yang cuma 3 tahun. Bahkan ada yang cuma 3 hari. Kalau sudah sampai di batas ajal ini, maka sudah selesai kehidupannya. Nggak bisa nambah, nggak bisa dikurangi. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sampai di batas ini, maka tidak bisa dia memajukan atau dia mundurkan. Nah, ketetapan sampai meninggal ini itu tidak bisa dirubah oleh apapun, termasuk oleh doa. Di Anda berdoa sekhusyuk apapun tidak akan pernah menambah batas ajal Anda. Paham sampai sini? Baik. Yang ini disebut dengan takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa punya pilihan. Mau ke masjid menunaikan sholat atau teruskan melakukan aktivitas dunia. Itu ikhtiar Anda. Begitu Anda tetapkan mau ke masjid misalnya, menjemput hidayah Allah, Anda berangkat ke masjid, maka ditetapkan bagian pahalanya. Itu yang disebut dengan takdir. Tapi kalau Anda mengabaikan petunjuk Allah, lalu Anda mencari kebutuhan dunia, maka ditetapkan bagian dari konsekuensi dunianya. Bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf, ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang qadarnya? Termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua
dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya, jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rizkinya. Ya Allah, mohon ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti ya Allah, mohon jadikan setiap detik dalam kehidupannya, setiap delik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini 4 hal sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas di sini? Ini sunnah. Ini sunnah yang mohon maaf sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting, kadang-kadang sangat menentukan. Taib. Usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa meminta anak yang saleh, tapi juga sifat saleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran, doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, itu nggak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1056. Kembali ke Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Taib. Saya percepat saja pada kesimpulannya. 1, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Ini gelas isinya air ya. Baik. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa nggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Taib. Sifat doa ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencariku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan, yutilus safar thumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang laki-laki yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawahi ini ya.
Seorang yang menempuh perjalanan panjang itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Tayyib. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran, surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulid Allaha awil Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi, gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging, menyumbat telinganya. Dengan adzan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengaran Pak, gak kedengaran. Tapi konser musik yang dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wa fi adhanihim waqra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana.